Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian berani menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pokok ajaran dalam Islam. Pokok ajaran yang paling utama dalam Islam. Menyembah Allah dan jangan pernah berani menyekutukan. Apakah menyekutukan zatnya atau menyekutukan sifatnya, termasuk juga tidak boleh menyekutukan perbuatan. Harus tetap tertanam dengan kuat dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wahdah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Esa dari segi zat, esa dari segi sifat, dan juga esa dari perbuatan. Esa dari segi zat, seperti yang dijelaskan oleh ulama, laisat murakkabatan minal ajza'. Kata al-Maqfullah Profesor Dr. Sayyid Alawi, menjelaskan tentang Allah itu esa dari segi zat. Allah itu laisat murakkabatan minal ajza. Secara zat Allah itu bukanlah sesuatu yang terdiri dari. Allah itu tidak berasal dari sesuatu yang terdiri dari. Dalam arti kata, Allah itu tidak berasal dari unsur, komponen, atau apalah namanya. Sebagaimana makhluk yang berasal dari unsur atau komponen, ada namanya tulang, ada namanya kulit, dan sebagainya. Itu adalah makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kadzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kadzalik, tidak seperti itu. Harus seperti itu kita berkeyakinan. Esa dari segi sifat, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diserupai atau diserupakan dari segi sifatnya. Jadi kalau kita ngaji sifat 20 Bapak Ibu, lalu ketika kita membahas sifat-sifat wajib bagi Allah, katakan as-sam'u wal basaru. Allah itu punya sifat wajib namanya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat wajib namanya melihat. Tidak boleh terlintas dalam hati kita. Tidak boleh terlintas dalam hati kita sedikit pun. Ketika kita membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat mendengar, lalu atentangana, kan kita kan tahu kita haram, tidak boleh. Ketika kita membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, kita juga kan bisa melihat.
Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, yo kan kita juga bisa mendengar. Tidak boleh Bapak Ibu. Terlintas dalam hati kita sedikit pun tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala saja yang punya sifat namanya mendengar, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang punya sifat namanya melihat. Kita sebagai makhluk, katakanlah manusia, betul bisa melihat, tapi kita melihat bukan dengan sifat, tetapi kita melihat dengan alat penglihatan yang dikaruniakan Allah, yang namanya al-ainani, yaitu mata. Tapi kita sendiri nggak punya sifat melihat. Kita mendengar bukan dengan sifat mendengar, karena kita tidak punya sifat mendengar, Bapak Ibu. Nih, dengar, nggak punya kita. Yang kita gunakan mendengar itu alat pendengaran, ya katakanlah alat pendengaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namanya al-udhunani, dua telinga kita kiri kanan. Apa buktinya kalau kita manusia tidak melihat, tidak mendengar dengan sifat? Orang kalau sudah berusia lanjut, Bapak Ibu, telinganya masih, matanya juga masih. Tapi seiring waktu dan semakin apakah namanya bertambah usia atau berkurang usia, semua indera-indera, apakah itu namanya indera pendengaran, indera penglihatan, itu makin lama makin kurang fungsinya. Penglihatan makin kurang jelas, pendengaran makin kurang jelas, menandakan bahwa memang betul kita sebagai makhluk ini tidak punya sifat mendengar atau melihat dan sebagainya dan sebagainya. Di samping itu pula, bukti bahwa kita tidak memiliki sifat mendengar, tidak memiliki sifat melihat. Pendengaran kita hanya bisa mendengar apa yang berbunyi. Apa jadi bersuara. Nono tawitan dengeria. Apa yang tidak bersuara, kita tidak bisa dengar. Yang bisa kita lihat dengan alat penglihatan yang namanya mata ini adalah apa yang tampak, Bapak Ibu. Apa yang tidak tampak, itu tidak bisa kita lihat. Menunjukkan bahwa kita tidak punya sifat. Kita tidak punya sifat mendengar, kita tidak punya sifat melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan sifat mendengar yang namanya as-sam'u atau sama. As-sam'u. Karena Allah mendengar dengan sifat mendengar, maka Allah bukan hanya mendengar apa yang bersuara. Yakna ibsuarana doang mendengar dari Allah Ta'ala. Apa yang tidak bersuara, Allah juga dengar. Apa yang tidak bersuara Bapak Ibu, tapi Allah dengar? Suara hati. Engkat hati entah. Engkat hati kan yakna kedengeran. Ndak bisa didengar telinga.
Maka kita nggak bisa mendengar sebagai manusia. Kita nggak bisa mendengar kata hati. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat mendengarnya bisa mendengar kata hati. Apa kinuka tempe? Allah Ta'ala wikan. Apa nuka tiang? Allah Ta'ala wikan. Itulah namanya Allah bersifat mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dengan sifat al-basaru, sifat melihat. Karena Allah melihat dengan sifat al-basar, maka Allah bukan hanya melihat apa yang tampak. Allah juga bisa melihat apa yang tidak tampak. Kita dengan penglihatan kita terbatas pada apa yang ada di sekitar kita. Apa yang tampak itu yang bisa kita lihat. Allah dengan sifat al-basarnya bisa melihat yang tidak tampak juga secara zahir. Orang bersembunyi dimanapun, di tempat yang sangat dalam, di dalam bumi, atau di dasar lautan, Allah tahu. Karena Allah punya sifat namanya maha mendengar, maha melihat. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita pokok yang utama di dalam kita beragama Islam, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah berani menyekutukannya. Menurut bahasa anta, ya tak pedua nenek, ya tak kanggu. Medua nenek, apalagi meteluk dan sebagainya, tidak boleh. Itu namanya syirik. Baik dari sifat ataupun dari segi zat, termasuk juga dari perbuatan.